Assalamualaikum Ibu Ida. Waalaikumsalam Bu Fia. Apa kabarnya hari ini Bu Ida? Alhamdulillah baik Bu Fia. Ya, keluarga di rumah sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, kira-kira ada apa nih hari ini? Apa ada yang ingin dibicarakan? Iya Bu, begini Bu. Jadi maksud saya menghubungi Bu Fia karena saya itu akan melaksanakan coaching terhadap rekan saya yang bernama Bu Omin Bu. Nanti saya meminta bantuan Bu Fia untuk menjadi observer Bu atau pengamat gitu. Jadi nanti Bu Fia itu mengobservasi saya terkait kompetensi saya gitu Bu. Oh begitu, ya boleh sekali Bu Ida. Kebetulan saya sedang ada waktu luang. Terima kasih Bu Fia. Ya baik Bu Ida. Jadi rencananya Ibu Ida akan melaksanakan coaching terhadap Ibu Orin, teman Ibu. Ya betul Bu. Ya. Jadi apa nih nanti yang akan saya observasi? Jadi gini Bu, kan nanti saya melaksanakan coaching. Saya meminta Bu Fia untuk mengobservasi saya atau melihat diri saya gitu Bu, terkait kompetensi diri saya yang perlu ditingkatkan lagi Bu. Misalkan dari gaya bicara, kemudian dari intonasi, kemudian dari gestur. Apakah saya sudah memberikan pertanyaan yang berbobot atau belum gitu Bu. Kemudian apakah saya sudah menjadi pendengar yang baik atau belum gitu Bu. Oh iya baik. Jadi nanti yang akan saya amati pada saat coaching adalah berkaitan dengan gaya bicara, intonasi, dan pertanyaan yang Ibu Ida sampaikan kepada Ibu Orin. Seperti itu ya Bu? Iya Bu. Ya. Selanjutnya Bu Ida, sebagai coach nih, kompetensi apa nih yang ingin Ibu Ida kembangkan lagi? Ini Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi saya dalam hal ini Bu, menjadi pendengar yang baik Bu, mendengarkan dengan rasa gitu. Oh iya. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan adalah menjadi pendengar yang baik bagi coach Ibu ya nantinya. Ya. Kemudian fokusnya pada apa nih Bu yang akan diobservasi nanti? Jadi karena saya ingin jadi pendengar yang baik, jadi fokusnya itu ketika saya merespon atau memberikan tanggapan kepada coach saya Bu. Ya, baik, jadi nanti fokus observasi saya adalah bagaimana Bu Ida mendengarkan dan merespon coach. Seperti itu Bu? Ya. Kemudian indikator ketercapaiannya bagaimana Bu? Karena saya ingin menjadi pendengar yang baik, maka indikator ketercapaiannya itu ketika coach saya ini Bu merasa nyaman. Kemudian setelah dia merasa nyaman, dia tuh terbuka gitu Bu untuk mengungkapkan permasalahannya gitu. Setelah coach merasa nyaman, setelah terbuka, kemudian saya itu bisa menggali potensi diri dari coach saya sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke, jadi indikator ketercapaiannya adalah bagaimana coach Ibu Ida itu merasa nyaman dan mengungkapkan masalah lalu kemudian menemukan solusinya sendiri, begitu ya Bu ya? Iya. Ya. Nih, kapan nih Bu kira-kira pelaksanaan coachingnya? Kalau saya sih pengennya hari ini Bu. Kira-kira Bu Fia bisa nggak hari ini? Boleh Bu Ida. Kebetulan saya hari ini sedang tidak ada kesibukan. Kalau begitu nanti kita ketemu 1 jam mendatang. Saya siapkan dulu untuk lembar observasinya ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih Bu Fia. Ya, sama-sama Bu Ida. Ibu Orin. Waalaikumsalam Ibu Ida. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Gimana anak-anak di kelas Bu? Aman? Alhamdulillah aman Bu, kondusif. Alhamdulillah. Ya Bu Orin, ada apa nih Bu Orin? Kira-kira apa yang ingin dibicarakan hari ini Bu? Ya Bu, hari ini mohon maaf ya Bu ya, sebelumnya saya mengganggu waktunya. Ada yang ingin saya bicarakan terkait permasalahan yang ada di kelas saya Bu. Jadi akhir-akhir ini saya mendapat laporan dari beberapa murid bahwa siswa yang bernama Dennis, dia sering meminta uang saku atau makanan dari teman-temannya. Seperti itu Bu. Oh seperti itu. Jadi Bu Ori itu mendapatkan laporan dari beberapa murid bahwa murid ibu yang bernama Denis suka meminta uang saku gitu ya Bu ya kepada teman-temannya. Ya betul Bu, seperti itu. Nah menurut Bu Orin kira-kira apa nih yang kira-kira kita dapatkan nanti setelah perbincangan kita hari ini? Saya berharap setelah saya berbicara dengan Ibu, saya menemukan solusi yang tepat untuk menghadapi murid saya yang bernama Dennis itu Bu. Oh jadi Bu Orin ingin menemukan solusi yang tepat gitu ya atas permasalahan Bu Orin gitu ya Bu ya? Ya betul Bu. Nah Bu Orin ini tadi berkaitan dengan murid ibu ya Bu ya,
menurut Bu Orin ini perilaku yang baik itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya, murid yang baik itu selalu datang tepat waktu, aktif, dan semangat mengikuti kegiatan pembelajaran. Murid juga berperilaku sopan santun kepada guru maupun kepada teman-temannya. Ia juga tidak pernah mengganggu teman-teman. Menurut saya, murid yang berperilaku baik itu seperti itu, Bu. Baik, jadi menurut Bu Orin, murid yang berperilaku baik itu yang disiplin waktu, disiplin tugas, kemudian di kelas dia juga aktif ya, aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, kemudian dia juga sopan santun kepada teman, kepada guru gitu ya Bu ya. Nah, tadi berkaitan dengan murid ibu yang bernama Denis Bu, menurut Bu Orin, kalau dinyatakan dalam angka 1 sampai 10 kira-kira murid ibu yang bernama Denis ada di posisi berapa Bu? Kalau menurut saya, murid saya Denis berada di angka 5, Bu. Mengapa saya menyematkan angka 5? Karena Denis itu kurang disiplin, baik waktu maupun saat mengumpulkan tugas. Kemudian dia juga sering mengganggu teman-temannya dengan meminta uang ataupun makanan, Bu. Oh, seperti itu. Jadi menurut Ibu Orin, Denis ini jika dinyatakan dalam angka 1 sampai 10 ada di posisi 5 ya Bu ya? Ya, Bu, seperti itu. Kalau menurut Bu Orin ini kira-kira apa sih yang menyebabkan murid Ibu seperti itu? Menurut saya kemungkinan besar murid tersebut karena dia kurang perhatian orang tuanya, Bu, di rumah. Kemudian dia sering terlambat ke sekolah karena bangunnya kesiangan. Kemudian mengapa dia sering meminta uang atau makanan kepada temannya yang lain? Karena dia tidak diberi uang saku oleh orang tuanya, Bu. Atau mungkin diberikan uang saku tetapi uang sakunya kurang, Bu. Oh iya, seperti itu ya Bu ya. Jadi menurut Bu Orin itu penyebab Denis berperilaku seperti itu karena dia itu kurang perhatian dari orang tuanya Bu ya? Ya, betul, Bu. Oke. Apakah selama ini sudah ada upaya dari Bu Orin untuk mengatasi masalah ini? Ada, Bu. Saya sudah berupaya mengatasi masalah ini dengan menceritakan perilaku Denis kepada rekan guru di sekolah supaya saya mendapatkan solusi. Jadi upaya saya baru sebatas itu, Bu. Oh iya, jadi Bu Orin sudah berupaya ya Bu ya? Itu juga merupakan upaya Bu, itu juga upaya. Nah, kira-kira ada nggak Bu solusi lain, upaya lain yang akan dilakukan oleh Bu Orin? Iya, Bu, ada. Saya berencana untuk mengajaknya berbicara dari hati ke hati agar dia mau menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dan kemudian saya dapat menemukan solusi yang baik untuk Denis, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Orin. Menurut saya ini ide yang sangat bagus, berbicara dari hati ke hati agar Bu Orin dapat menemukan apa yang sebenarnya terjadi pada Denis gitu ya. Kemudian apakah ada upaya yang lain lagi Bu? Iya, Bu, ada. Saya juga berencana untuk mengundang orang tua Denis ke sekolah untuk bersama-sama membahas masalah ini. Bagus Bu, luar biasa. Jadi upaya pertama Bu Orin akan mengajak Denis berbicara dari hati ke hati. Kemudian yang kedua Bu Orin berencana untuk mengundang orang tuanya ya Bu ya, berdiskusi bersama mengenai masalah Denis ini gitu ya. Kemudian nih Bu Orin, indikator keberhasilannya itu seperti apa Bu? Yang seperti yang saya harapkan sebelumnya, perilaku Denis semoga nanti berubah menjadi lebih baik. Kemudian dia menjadi murid yang disiplin waktu, disiplin dalam mengerjakan dan mengumpulkan tugas, sopan santun, kemudian tidak mengganggu teman-teman dan tidak lagi meminta uang atau makanan kepada teman yang lain, Bu. Jadi itu ya Bu ya, ukuran keberhasilannya ya Bu ya, dengan perubahan perilaku dari Denis gitu ya. Iya, Bu. Nah, sekarang apa yang menjadi komitmen Bu Orin terhadap masalah ini Bu? Saya akan melaksanakan upaya-upaya ini pada minggu sekarang, Bu. Insya Allah minggu ini akan saya laksanakan. Keren. Jadi minggu ini ya Bu Orin ya akan mulai melaksanakan upaya-upaya tadi ya Bu ya. Ya, Bu. Baik, saya simpulkan ya Bu mengenai masalah ini. Jadi ada murid Bu Orin bernama Denis, dia itu suka meminta uang saku kemudian makanan pada teman-temannya. Nah, Bu Orin untuk mengatasi masalah ini akan melakukan upaya-upaya. Upaya yang pertama itu Bu Orin ingin berbicara dari hati ke hati kepada Denis. Kemudian yang kedua Bu Orin akan mengundang orang tuanya gitu ya Bu ya. Dan Bu Orin berencana akan melaksanakannya mulai minggu ini gitu ya Bu ya. Iya, betul, Bu, seperti itu. Baik. Bu Orin, bagaimana nih perasaannya setelah berbicara hari ini? Alhamdulillah lega, Bu, saya plong. Saya dapat menemukan upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini.
Kemudian saya sebelumnya berpikir bagaimana menghadapi masalah ini. Namun setelah saya berbicara dengan ibu, saya mendapat pencerahan solusi untuk mengatasi masalah ini, Bu. Alhamdulillah Bu, saya sudah tidak sabar lagi mendengar keberhasilan dari upaya Bu Orin ya. Saya tunggu kabar baiknya, semoga lancar dan berhasil ya Bu Orin ya. Ya amin ya robbal alamin Ibu. Baik, Bu Orin, apakah ada hal lain yang ingin disampaikan? Sementara cukup Bu. Nanti akan saya kabari bagaimana progresnya kepada Bu Ida. Terima kasih banyak ya Bu. Sama-sama Bu Orin, dengan senang hati mudah-mudahan kita bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita ya. Amin ya robbal alamin Ibu. Terima kasih. Amin. Alhamdulillah Ibu Ida luar biasa sekali setelah melaksanakan coaching dengan sangat baik. Nah sekarang apa nih Bu Ida yang dirasakan oleh Bu Ida setelah melakukan coaching tadi? Alhamdulillah Bu Fia, saya merasa senang sekali karena mendapatkan respon yang baik dari coach saya Bu. Sepertinya tadi pelaksanaan coachingnya sudah berjalan dengan baik Bu. Oke, alhamdulillah ya Bu ya. Kemudian ini berdasarkan hasil dari observasi saya, ada beberapa catatan nih Bu. Bu Ida ini sudah memiliki kompetensi yang ingin dicapai oleh Bu Ida tadi sudah terpenuhi, alhamdulillah, yaitu apa juga tadi tuh? Menjadi pendengar yang baik Bu. Iya, kemudian mendengar dengan rasa, ya sehingga coach tadi sangat terlihat nyaman ya Bu ya dalam menyampaikan masalahnya, kemudian sudah berhasil menemukan solusinya sendiri. Nah, kemudian Bu Ida untuk proses coachingnya untuk berikutnya nih, apa nih yang ingin Bu Ida kembangkan lagi? Kalau melihat progres yang sekarang tadi ya Bu ya, yang berdasarkan pengamatan di Bu Fia, karena tadi menurut Bu Fia sudah cukup baik gitu ya untuk kompetensi yang menjadi pendengar yang baik, maka untuk coaching berikutnya saya ingin meningkatkan kompetensi saya dalam hal memberikan pertanyaan yang berbobot Bu. Oh iya baik, berarti pada coaching berikutnya Ibu akan ingin meningkatkan lagi dalam hal mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Ibu, seperti itu ya Bu ya? Iya, betul. Ya baik Bu Ida, ini saya ada beberapa catatan mengenai pelaksanaan coaching yang tadi secara mendetail. Karena tadi catatannya secara umum sudah saya sampaikan kepada Bu Ida, kemudian catatan mendetail ini bisa Ibu baca sendiri ya Bu ya? Iya, sebagai bahan perbaikan untuk coaching berikutnya. Semoga kedepannya Bu Ida sudah mampu melaksanakan coaching yang lebih baik dan konsisten, kemudian menjadi coach yang mampu memperdayakan coachingnya, sehingga coaching mampu menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, amin Bu Fia, terima kasih banyak karena Bu Fia sudah meluangkan waktunya untuk saya. Mudah-mudahan kita selalu bisa berkolaborasi ya Bu ya. Ya amin. Iya sama-sama. Terima kasih juga Bu Ida ya. Sama Bu.